Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini yaitu terkait dengan kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer yang sudah dirumahkan selama ini. Nah, di sini disampaikan informasinya bahwa ada 719 honorer lama dirumahkan. Bupati angkat 500 non ASN baru. Istana turun tangan. Nah, ini informasi yang Pak Ibu terkait dengan bagaimana harapan para honorer yang telah dirumahkan sebelumnya, kemudian setelah dirumahkan lalu Bupati mengangkat 500 non ASN baru. Untuk hal tersebut istana turun tangan. Nah, kira-kira bagaimana bentuknya ini Bapak Ibu? Mari kita simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. cpnn.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan harapan para honorer yang sudah dirumahkan sebelumnya. Malang benar nasib ratusan honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Mereka diberhentikan sepihak oleh bupatinya dan malah mengangkat tenaga yang baru. Dewan Pembina Forum Honorer kategori 2 Teknis Administrasi Indonesia, Nurbaiti, mengungkapkan 2 pekan lalu didatangi honorer kategori 2 dari Solok Selatan. Bu Dewi dan Mas Roni, mereka adalah honorer kategori 2 yang datanya memang sudah lama ada di Badan Kepegawaian Negara atau di BKN, tercatat sebagai honorer kategori 2 pada 2014 yang lalu. Ini terang Bunda Nur, sapaan akrabnya kepada jpn.com pada hari Jumat 1 Desember 2023. Dia menceritakan 719 honorer termasuk Dewi dan Roni itu dirumahkan setelah 100 hari kerja Bupati terpilih dengan alasan adanya temuan dari inspektorat terkait dengan honorer. Akhirnya para honorer ini dirumahkan. Tidak tanggung-tanggung jumlahnya ada 719 orang. Selain itu, berita penghapusan honorer per 28 November 2023 menjadi salah satu alasan Bupati melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemdanya salah paham terhadap surat edaran Menteri Pan-RB Cahyokumolo karena bukan penghapusan, tetapi diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terangnya. Kini sudah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menjadi payung hukum bahwa tidak ada penghapusan tenaga honorer. Pemerintah daerah malah diharuskan menyelesaikan honorer melalui pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Honorer kategori 2 makin kecewa ketika Bupati mengangkat honorer kembali sebanyak sekitar 500 orang untuk menggantikan yang sudah dirumahkan. Ini aneh tapi nyata. Benar-benar membuat geli, masa yang sudah kian ada dirumahkan lalu direkrut yang baru. Tapi itulah kenyataan. Sangat tidak adil memang pejabat pembina kepegawaian PPK
memang berhak memberhentikan honorer karena kekuatan hukum honorer tidak kuat. Tetapi bukan berarti pemerintah daerahnya bisa mengangkat honorer baru, kritik Nurbaiti. Selama 2 tahun honorer kategori 2 Solok Selatan berjuang ke Jakarta untuk meminta keadilan, tetapi tidak ada titik terang. Bunda Nur mengaku mencoba membantu mempertemukan mereka dengan anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Mardani Alisera, dan benang kusutnya mulai terurai. Masalah PHK masal honorer ini bahkan dibahas saat rapat kerja Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada 13 November 2023. Selama 2 tahun honorer kategori 2 Solok Selatan berjuang ke Jakarta untuk meminta keadilan, tetapi juga tidak ada titik terang. Lalu Bunda Nur mengaku mencoba membantu mempertemukan hingga ketemu dengan Komisi 2 DPR RI dan juga kepada Menpan RB. Dari situ saya antar mereka ke Menpan RB, kepada BKN, dan terakhir mereka curhat ke kantor staf Presiden atau KSP. Alhamdulillah diterima dengan baik dan diberikan arahan yang luar biasa terangnya. Pejabat KSP yang ditemui berjanji akan membantu komunikasikan bupati atau sekda agar honorer yang dirumahkan bisa dimasukkan di pendataan. Nantinya pendataan akan dilakukan kembali oleh pemerintah. Itu karena ada wacana pemerintah memverifikasi data honorer kembali, lantaran banyaknya masukan Komisi 2 DPR RI akibat banyak honorer yang tercecer. Jujur agak sedikit kaget kalau didata ulang. Tentunya pasti akan bertambah jumlahnya. Dari 2,3 juta bisa menjadi 3 jutaan, ujarnya. Jumlah itu belum dikurangi honorer yang ikut tes di 2022 dan lulus optimalisasi pada tahun 2022. Bahkan tidak sedikit juga honorer yang ikut tes di tahun 2023 tahun ini. Apapun upaya pemerintah dalam penyelesaian honorer menjadi ASN, Bunda Nur mengaku sangat setuju asalkan ini bisa betul-betul menyelesaikan permasalahan status honorer agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap teman-teman. Dia berharap Bupati Solok Selatan dan honorer di daerah berkomunikasi sehingga masalah tersebut bisa dicarikan solusi terbaik. Dibutuhkan kedewasaan dan kerendahan hati di antara kedua belah pihak dalam mencari solusi. Saya mengingatkan teman-teman untuk tetap tenang, tidak emosi, dan tetap merendah. Karena honorer ini pihak memohon. Jadi ikuti alurnya dan jangan bertindak gegabah, pungkasnya. Apa yang disampaikan oleh Gus Perdigau selaku anggota Komisi 2? Masalah yang terjadi di Solok Selatan itu pernah diungkapkan anggota Komisi 2 DPR RI Gus Perdigaus saat rapat kerja bersama Menpan RB Azwar Anas di Senayan, Senin 13 November 2023. Dikatakan ada sejumlah honorer yang sudah mengabdi sejak 2005, tetapi tiba-tiba diberhentikan pada September 2021. Mereka diberhentikan, dinolkan dengan berbagai alasan karena anggaran, ada temuan, kata Gus Pardi. Setelah sejumlah honorer diberhentikan, beberapa waktu kemudian Bupati merekrut ratusan honorer yang baru. Para honorer yang sudah terlanjur diberhentikan itu tidak ikut dimasukkan dalam pendataan di BKN. Selain itu, kata Gus Pardi, masih banyak honorer yang bertugas jauh dari perkotaan, belum terdata di BKN. Dengan alasan tersebut, Gus Pardi mendesak Menteri Azwar Anas selaku Menpan RB untuk melakukan update data honorer.
Menteri Anas diminta membuat kebijakan khusus terkait masalah honorer tercecer yang belum terdata di BKN sebelum melakukan pengangkatan menjadi P3K. Jadi perlu ada kebijakan dari pemerintah, dari kita terhadap berbagai masalah itu, ujar Gus Pardikaus. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Semoga informasi bermanfaat. Terima kasih.